Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, hari ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Ya, kita akan bahas relasi dan fungsi. Saya harap setelah pembelajaran ini kita bisa memetakan apa itu relasi, apa itu fungsi, apa bedanya relasi dan fungsi. Terus tuh dalam fungsi kita bisa melaksanakan juga menggunakan operasi fungsi komposisi itu seperti apa, dan juga menyelesaikan dari fungsi inverse itu seperti apa. Oke, yang pertama konsep dasar relasi. Relasi ialah hubungan simpelnya. Jadi kalau menurut definisi, relasi itu diawali dengan hasil kali Kartesius pada himpunan. Jadi ketika kemarin kita sudah membicarakan himpunan, dan kalau masih ingat apa itu hasil kali Kartesius, yang mana hasil kali Kartesius itu adalah kita mentabulasi semua kemungkinan pasangan yang ada gitu kan. Misalkan himpunan A punya 1 dan 2, himpunan B punya 2 dan 3. Maka Kartesiusnya kan itu 1,2, 1,3, 2,2, 2,3 seperti itu. Ya. Maka hasil kali Kartesius itu adalah ini, namanya relasi adalah hubungan yang mana bagian dari hasil kali Kartesius. Jadi misalnya ada 4 hasil kali Kartesius. Ketika kita ngobrolin relasi, ya relasi kita ambil aja relasinya mau seperti apa. Kita definisikan relasinya. Gitu. Kita relasikan, misalkan kalau yang tadi 1, 2 dan 2, 3, misalkan relasinya sama dengan, maka relasi sama dengan dari diagram Kartesius, dari hasil kali Kartesius, bukan diagram ya, hasil kali Kartesius yang sama dengan itu kan cuma 2,2. Maka yang disebut relasi sama dengan ya 2,2 saja. Nah, itu kan, maka itu jadi subsetnya, jadi himpunan bagiannya. Maka relasi itu adalah himpunan bagian dari hasil kali Kartesius. Begitu. Ya, semuanya seperti ini. Itu kalau menurut definisi aksiomatis ya. Tapi kalau menurut kita bagaimana? Yang penting relasi itu adalah hubungan, simpel aja gitu. Ada hubungannya. Hubungannya mau apa? Tinggal didefinisikan. Mau itu sama dengan, mau itu kurang dari, mau itu lebih dari, maupun itu apapun itu, silakan. Contoh nyata konkretnya gini misalkan. Ketika kita memiliki mahasiswa himpunan A, misalkan ada Andi, Budi, dan Cici, himpunan B, kopi, teh, dan susu. Maka kalau kita mendefinisikan, ini definisinya gimana kita? Kita definisikan hubungannya itu, relasinya itu adalah minuman kesukaan. Misalkan. Maka Andi suka minum kopi, teh. Budi suka minum susu, Cici tidak memilih semuanya. Maka hubungan-hubungan ini jadi gini kan, Andi, kopi, Andi, teh, Budi, susu. Nah ini hanyalah dari semua yang ada, karena kemungkinan masih banyak. Ya, itu namanya relasi. Relasi itu ya, yang penting ada hubungannya aja. Ini cicinya nggak milih ya nggak apa-apa, ada cuma relasi, ya cuma relasi. Relasi itu yang penting ada hubungannya aja. Mau itu semuanya ada pasangannya antara himpunan A dan B, mau itu enggak, mau itu ada 2 pasangannya kayak Andi, mau itu kayak Susi, kayak Cici yang enggak punya pasangan, mau itu kayak Budi yang cuma 1 pasangan, itu bebas. Yang penting itu ada hubungan, itu disebut dengan relasi. Ya, jadi relasi itu adalah hubungan. Oke, sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi itu ada beberapa. Yang pertama ada namanya sifatnya refleksif. Apa itu refleksif? Ialah refleksif itu ya dirinya sendiri. Ya, itu ya dirinya sendiri. Misalnya 1,1, 2,2, 3,3. Nah, itu kalau dia dipasangkan ke dirinya sendiri itu disebut refleksif. Ya, yang refleksif itu ya harus sama, namanya refleksi ya kayak cermin. Jadi sama 1,1. Nggak bisa 1,5 nggak bisa. Atau setengah 0,5 ya harus sama ya. Yang kedua simetris. Simetris itu apa? Simetris itu ialah saling. Jika A terhubung ke B, maka otomatis B terhubung ke A kembali. Bahasanya seperti itu.
Jadi jabat tangan. Kalau ada hubungan pasangan 1,2 pasti hubungan 2,1. Nah, itu yang disebutkan simetris. Kalau ada yang kayak gitu disebut simetris. Ada apa yang enggak kayak itu? Ada. Ada hubungan yang enggak simetris? Ada. Ya. Yang simetris itu ada 1,2 dan ada juga 2,1 dibalikin. Transitif itu adalah apabila ada 3 himpunan. Kalau transitif ada A, B, dan C. Yang mana transitif itu adalah berantai. Misalnya lebih tinggi, Andi lebih tinggi dari Budi, Budi lebih tinggi dari Cici, maka udah pasti Andi itu lebih tinggi dari Cici. Gitu ya. Itu transitif namanya. Gitu. Yang kedua adalah sifat-sifat relasi. Selanjutnya fungsi relasi. Jadi relasi itu ada domain, ada kodomain, dan ada hasil. Nah, ini fungsi-fungsi itu adalah relasi yang lebih ketat. Relasi yang lebih ketat ada aturan-aturannya. Kita contohnya dulu ya. Ini namanya domain. Domain itu adalah daerah asal. Kodomain itu adalah daerah kawan. Hasil itu adalah kodomain yang dipilih. Hasil itu adalah kodomain yang menjadi kawannya domain. Itu yang disebut hasil. Jadi ada 3 atau disebut range juga biasanya. Tuh. Sekarang kalau namanya relasi itu aman, mau gimana aja kayak gini, 1 ke X, 2 ke Y, 2 ke Z. Kalau gini aman enggak? Ya aman. Ya, ini aman kalau relasi. Hanya relasi aman. Tapi kalau fungsi ini enggak masuk. Kenapa? Karena fungsi itu daerah daerah asal, domainnya itu harus domainnya ya, ingat sebelah sininya, domainnya itu harus punya satu pasangan saja. Jadi ketika ini semuanya bukan satu, semuanya semua di daerah asal harus punya satu pasangan saja. Maka semuanya harus kayak satu, cuma satu pasangan. 2 yang punya 2 pasangan ini nggak boleh. Jadi untuk fungsi, ya ini bukan relasi, ini fungsi. Untuk fungsi maka tidak boleh poligami, tidak boleh selingkuh. Daerah asalnya itu tidak boleh selingkuh, tidak boleh poligami. Supaya berfungsi itu gitu. Tidak boleh poligami dan tidak boleh selingkuh. Dan otomatis bukan hanya itu juga, bukan otomatis ya. Dan selain itu si daerah asal juga tidak boleh jomblo. Tidak boleh jomblo. Enggak ada pasangannya ini, enggak boleh jomblo. Itu daerah asalnya. Jadi kalau fungsi itu ada aturannya. Korelasi mau jomblo mau enggak ya silakan, mau selingkuh mau enggak ya silakan, itu cuman relasi. Kalau fungsi enggak gitu, daerah hasilnya itu harus semuanya harus punya kawan dan juga harus cuman satu kawannya. Maka ini yang disebut fungsi itu seperti ini. 1 misalnya ke X, 2 ke Y, 3 ke Z. Maka ini fungsi, sah sebagai fungsi. Itu yang disebut fungsi. Ya, jadi fungsi itu adalah sebuah relasi disebut fungsi jika dan hanya jika setiap anggota di daerah asal, ya, setiap anggota di daerah asal dipasangkan dengan tepat satu. Nah, setiapnya dipasangkan tepat satu anggota di daerah kawan atau kodomain. Itu aksioma fungsinya. Paham ya? Itu yang disebut fungsi. Jadi ada beda antara relasi dan fungsi. Relasi cuma hubungan aja, mau kayak gimana silahkan. Kalau fungsi ada definisinya. Yang disebut fungsi itu adalah jika dan hanya jika si domainnya itu semuanya dipasangkan dan cuma satu pemasangannya. Jadi domainnya nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo juga. Paham? Oke, itu namanya fungsi. Nah, fungsi ada macam-macamnya juga. Nih, ada namanya fungsi injektif. Into. Fungsi injektif. Fungsi injektif itu apabila domain ya, domainnya 1, 2, kodomainnya ada 3. Yang mana setiap ini udah benar satu-satu. Tapi di kodomain ada yang jomblo.
Ya. Ya ini juga tidak diduakan, tapi ini juga ada yang jomblonya. Maka yang kalau ada jomblonya di kodomain ini disebut dengan injektif. 1 ke X, 2 ke Y, kan ini udah nggak boleh lagi. Tapi ada Z yang masih ke bawah, maka ini disebut dengan tuh. Yang kedua ada surjektif. Fungsi surjektif itu apabila si domainnya lebih banyak daripada kodomain, sehingga X-nya di sini kodomainnya ini 1, 2, 3, kodomainnya ada 2 dan ada kodomain yang diduakan. Kalau tadi ada yang kosong, ini ada kodomain, nilai tambahnya ada diduakan. Ya. Maka ketika ini bahasanya 2 gini, ini boleh, ini masih fungsi, yang digini disebutnya fungsi surjektif. Jadi kalau yang ada jomblonya di kodomain ini masih fungsi, tapi disebut fungsi injektif. Tapi kalau di kodomainnya seperti gini ada 2 dan ada yang diduakan salah satunya, maka atau ini banyak tapi lebih kurang dari ini ya, kurang dari domain, maka ada yang diduakan. Ketika kurang diduakan ini disebut dengan fungsi surjektif. Kayak ini fungsi injektif, ini surjektif. Nah ini yang disebut dengan bijektif. Fungsi yang sempurna, yaitu pada diferensiasi 1, yang mana domainnya tepat 1 di kodomain dan kodomainnya tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang diselingkuhi, tidak ada yang diduakan. Kalau bahasnya gini, maka ini yang disebut bijektif. Ya, ini fungsi semuanya. Tapi fungsinya beda-beda. Ada fungsi injektif, yang mana kodomainnya ada yang jomblo, ada fungsi surjektif, yang mana kodomainnya ada yang diduakan, dan bijektif yang semuanya satu-satu aman sentosa. Ini semuanya fungsi. Oke, segitu. Oke, lanjut kita ke fungsi komposisi. Fungsi itu kalau tadi kita ngobrolin hanya fungsi-fungsi doang, seperti apa ketika kita membicarakan fungsi komposisi, maka kita harus belajar dulu yang disebut fungsi dalam matematika. Ini seperti persamaan seperti ini. Fx sama dengan 3x plus 2, ini yang disebut dengan fungsi. Ya, atau bebas ada gx x kuadrat. Yang penting sama x-nya di sini, ini x-nya, ini x-nya. Nanti di x-nya bakal isi berapa suatu saat nanti. Ya, kalau soalnya ada. Kalau enggak gini aja. Fx sama dengan 3x plus 2 atau gx sama dengan x kuadrat. Ini adalah fungsi, ini pun adalah fungsi. Nah, sekarang fungsi ini apakah subjektif, apakah injektif, atau apa bijektif atau surjektif? Ini yang harus kalian cari sebenarnya, Pak. Ini fungsinya termasuk fungsi apa sih? X kuadrat itu fungsi apa? Saya udah tahu. 3x plus 2 fungsi apa? Ini fungsi apa? Oke. Sekarang fungsi berantai. Apa fungsi berantai? Fungsi berantai itu apabila ada 2 buah fungsi disatukan menjadi satu fungsi. Itu disebut dengan fungsi komposisi. Misalkan ada fungsi f dan ada fungsi g. Bisakah fungsi f dan fungsi g disatukan? Bisa, disebut dengan komposisi. Dan ditulisnya dengan bundaran, jadi bundaran. Ini bukan O ya, ini tapi simbol bundaran. Maka FOG fungsi f bundaran g sebutnya gitu. Ya, f bundaran g. Seperti apa sih f bundaran g itu? Kita lihat f-nya itu apa? F-nya itu 3x plus 2. Simpan dulu, f-nya adalah 3x plus 2. 3x plus 2. 3x plus 2. Gitu kan? 3x plus 2. Kalau FOG, maka G-nya itu X-nya itu diubah jadi X kuadrat. Itu kan?
fx kuadrat, x kuadratnya itu dari G. X yang kirinya juga diganti juga sama X kuadrat. Maka hasilnya jadi 3X kuadrat plus 2. Ini FOG. Beda dengan GOF. Kalau GOF, G dulu. Yang mana G-nya itu asalnya GX, X-nya diubah dengan FX. Maka G dalam kurungnya 3X plus 2. Gimana fungsinya? Itu adalah X kuadrat. Jadi 3X plus 2 dikuadratkan. 3X dikuadratkan ya tinggal dijumlahkan. 3X dikuadratkan 9X kuadrat. 3X dikali 2 dikali 2 12X. Itu cara cepatnya ya. Terakhir 2 dikuadratkan 4. Maka fungsinya menjadi 9X kuadrat plus 12X plus 4. Itu namanya komposisi. Ya. Fungsi komposisi itu tidak komutatif, beda. FOG dengan GOF itu beda. FOG segini kan hasilnya 3X plus 2, 3X kuadrat plus 2. Sedangkan FOG itu FOG itu 3X kuadrat plus 2, sedangkan GOF itu 9X kuadrat plus 12X plus 4. Jadi tidak bersifat komutatif, beda hasilnya. Itu ya. Terakhir kita bicarakan tentang inverse fungsi. Inverse fungsi adalah pembalikan arah. Yang asalnya A dipetakan kepada B, kita menjadi B dipetakan kepada A. Dilambangkan F min 1. F inverse disebutnya. F inverse ini bisa dipakai kalau apa? Fungsinya bijektif. Kalau fungsinya subjektif sama injektif itu nggak bisa dibalik arah. Yang bisa dibalik arah itu hanya fungsi bijektif saja. Misalkan kita punya cari inverse dari fx 2x min 5. Kita ubah x-nya jadi fx plus 2x min 5 itu, fx itu artinya y. Maka y sama dengan 2x min 5. Jadi fx, gx itu bisa itu artinya itu y ya. Jadi y sama dengan 2x min 5. Sekarang kita pindahkan ruas. Yang mana y-nya jadi di kanan, x-nya jadi di kiri. Gitu ya. Maka maksudnya yang asalnya y sama dengan ubah menjadi x sama dengan. Bagaimana caranya mengubah x sama dengan? Bebas caranya. Kita balikin min 5 di sini pindah ke sini jadi plus 5. Jadi ini 2x biar jadi x ya dibagi, asalnya kan jadi dibagi, jadi x jadi y plus 5 sama dengan 2x. Maka X atau Y plus 5 ini dipindahin ke bawah, 2-nya jadi X sama dengan Y plus 5 per 2. Udah beres. Kalau udah beres ya kita balikin lagi. Tapi tulisannya jadi inverse. F inverse dari X yang asalnya ini X kan. Ini udah jadi Y lagi kan ini. F inverse dari X itu adalah yang asalnya Y kita ubah lagi ke X. X plus 5 per 2. Ini yang disebut dengan inverse. Segitu hari ini. Saya samakan aja sekarang buat PGMI dan MPI, maaf. Ya, maksudnya sama-sama ya ke sana walaupun seharusnya beda ya. Ini pendekatan yang saya lakukan di sini adalah pendekatan buat konsep dasar, sebenarnya bukan pendekatan buat matematika dasar, tapi sama-sama aja lah, nggak apa-apa. Tapi saya mengakui itu salah, harusnya dibedakan, tapi intinya ke sana. Intinya ke sana fungsi, relasi dan fungsi. Ketika kita bicarakan biasanya kalau di MPI saya suka menghubungkannya ke manajemen. Ketika di manajemen itu ada relasi dan ada fungsi, ada hubungan dan ada fungsi. Fungsi itu kan kalau kita ngobrolin fungsi ya bermanfaat, berfungsi ya. Hubungan itu ada ya, hubungan itu ada. Misalnya apa? Saya dan kamu punya hubungan. Saya misalnya sebagai dosen, kamu sebagai mahasiswa, itu hubungan. Hubungannya sekedar gitu aja kalau cuman relasi. Tapi kalau berfungsi, maka hubungan antara saya dan kamu harus berfungsi. Gimana berfungsinya dimanfaatkan? Maka saya mengajar dan kamu belajar. Ataupun saya belajar dari kamu. Maka ketika begitu, maka menjadilah fungsi. Bukan hanya sekedar hanya hubungan, tapi hubungannya ini yang memiliki manfaat. Jadi ketika kita membicarakan relasi dan fungsi, kita belajar kebermanfaatan dari berbagai macam hubungan. Maka intinya kita harus silaturahmi yang sangat-sangat banyak, dan silaturahmi ini bukan hanya sekedar silaturahmi kosong, tapi silaturahmi ini penuh dengan kebermanfaatan.
Itu ketika kita membicarakannya ke hubungan relasi dan fungsi. Jadi kita harus ada punya hubungan, perbanyak kita hubungannya. Dan insya Allah dari hubungan yang banyak-banyak ini, begitu juga kalian mungkin sekarang pertemanan, kalian punya teman nih sekarang di kelas, tapi kan yang benar-benar berfungsi, relasinya kan semuanya jalan. Yang benar-benar berfungsi hanya sebagian. Maksudnya apa yang benar-benar berfungsi? Yang belajarnya bareng, yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Itu kan bahasannya yang berfungsi. Jadi nggak semua relasi itu berfungsi. Tapi setiap yang berfungsi itu ya pasti relasi. Ya, maka eh, dalam kehidupannya kita harus banyak silaturahmi dan silaturahminya itu dimanfaatkan. Harus ada bermanfaat satu dan sama lain. Karena begini namanya relasi itu tadi ada sifat-sifatnya kan. Namanya relasi itu pasti reflektif, simetris, ya transitif. Ketika kita punya hubungan dengan si A punya hubungan dengan si B, malah kita nanti kemungkinan kita bisa kemungkinan punya hubungan juga dengan si B, ya, dan saling. Maka ketika kita membicarakan di sini tadi ketika udah mau masuk fungsi, boleh masuk fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu yang tidak yang semuanya kita asalnya kita kan asal. Ketika kita menjadi asal, kalau kita mau berfungsi, maka seluruh di kita itu ya yang benar-benar. Apalagi kalau fungsi yang bagus ya ini. Begitu juga misalkan ini mah untuk jabatan misalnya dalam manajemen. Dalam manajemen itu ada jabatan, ada dia punya satu jabatan atau dia punya dua jabatan. Dia ketika dia punya dua jabatan, ya masih fungsi kan? Masih berfungsi. Tapi bukan fungsi yang benar-benar bagus, objektif, yang saling sangat ya. Kalau sangat ya kan berarti dia punya jabatan satu dan dia fokus di satu. Walaupun itu masih fungsi, karena ada apa? Berarti fungsinya masih injektif atau subjektif. Bagaimana fungsi yang subjektif? Apabila kita kalau di manajemen mungkin ada karyawan kita yang gak ada kerjaan. Kita punya karyawan banyak tapi nggak punya kerjaan, ya jomblo aja diam. Wah, ini fungsi, masih berfungsi. Mungkin secara apa? Secara administrasi bermanfaat yang gitunya masih berfungsi. Tapi karena dia jomblo, nggak punya kerjaan, nggak apa ya, manfaatnya pun ya pincang. Atau si ininya terlalu sedikit dan terlalu dibebankan pada satu orang menjadi dua orang, itu masih berfungsi, cuma disebut fungsi subjektif ya apa ya, dia bebannya terlalu berat, beda dengan yang lain. Yang sempurna itu ya tadi ketika ada tugas dan hanya satu fungsi di satu, itu kan lebih bagus, itu disebutkan korespondensi sempurna atau objektif. Jadi semuanya berfungsi, cuman fungsinya belum sempurna. Mau yang nyabang lah, mau yang dia itu sebenarnya berhubungan tapi nggak ada kerjaan lah, itu semuanya berfungsi. Itu semuanya disebut fungsi kan. Ya. Nih, kalau kita belajar dari fungsi komposisi, namanya fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu adalah mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Ya kan? Ketika yang seorang punya fungsi, yang lain punya fungsi, fungsinya bisa disatukan, bisa malah bisa menjadi lebih besar. Bahasanya gitu kan ketika kita ngobrolin fungsi komposisi. Maka itulah ketika kita di manajemen digabungkan, ketika ada penggabungan, mengapa ya silakan berkolaborasi salah satu sama lain, setiap karyawan, setiap apa kita harus berkolaborasi, atau kita dengan lembaga lain nanti berkolaborasi. Ini adalah fungsi komposisi kan kita belajar di fungsi komposisi. Yang terakhir fungsi inverse. Apa fungsi inverse? Itu kebalikan arah. Kalau bahasa orang-orang Buddha mungkin karma mungkin ya. Dengan bahasa ini, ketika kita melakukan sesuatu pada yang lain, maka yang lain pun akan melakukan sesuatu pada kita. Itu udah hukumnya gitu. Simpelnya kalau bagi kita yang yang Islam pasti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu kan. Apapun pasti ada balasannya dari Allah walaupun gak dari dia. Bagi kita kan itu mungkin. Tapi di sini fungsi itu berbalik arah. Apapun yang kita lakukan, kita 100% ngasih tahu orang lain, kita 100% membantu orang lain, kita itu pasti dibantu dari manapun caranya. Bukan hanya dari dia gitu. Kan seperti itu. Itu mungkin hari ini, kita ketemu lagi minggu depan. Tugasnya nanti aja lah, nggak usah tugas juga mungkin, aman.
atau mau tugas nanti kalau mau ngomen mau tugas saya siapkan tugasnya ya. Itu mungkin hari ini ya, tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.